Terus, bolehkah, di pertanyaan hari ini nih, bab kawin nih, bolehkah menikahi dua gadis sekaligus? Macam mana ini? Sehari dua kali akad, pagi dengan A, sore dengan B. Macam mana kira-kira? Dikarenakan dua gadis ini sahabatan, merdeka orang laki ini berarti, dan ingin hidup bersama dengan orang yang sama. Di mana nyari orang ini nih? Ya. Subhanallah. Ya. Sah tak kira-kira? Sah ya? Sah. Kalau nanya sah, sah. Kamu kalau nanya sah, sah. Ya. Tapi makruh. Makruh hukum. Kenapa makruh? Karena tidak mungkin orang laki ini memberikan haknya secara full. Ya. Dia tidak mungkin memberikan haknya secara full. Pasti ada salah satu itu merasa ada yang dirugikan. Nah itu tadi toh, ya. Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan seperti ini ya. Kalau kita menikahi gadis misalkan, ataupun kita menikahi gadis untuk bini kedua ya, tinggallah di tempat dia itu selama 7 hari. Bini kita yang lama ya lalu datang 7 hari lo di tempat dia. Nah, ya. Ini kalau misalkan pagi ya dengan si A, sore dengan si B, macam mana ngebagi ya? Sekamar bertiga haram Berapa baca ini? Ya. Tidak boleh. Gitu loh. Tetap harus bisa. Kejan kelak dia ikhlas dunia akhirat tetap harus bisa. Perempuan ini. Ya. Perempuan ini kadang-kadang ikhlas di mulut, di hati Allahu a'lam apa kabar. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya sah, sah. Ya, kalau ditanya sah, sah. Tapi hukumnya makruh. Ya, tapi hukumnya makruh. Dan ini perkataannya Imam Ibnu Qudamah dan jumhur ulama menyatakan makruh. Ya. Makruh kawin seperti itu, nikah seperti itu. Apa ya, Mat? Mana ya, Mat Lelang? Terus apa hukumnya kalau kita memberi makan atau minum di siang hari pada lansia yang jangankan puasa, sholat pun dia sudah lupa pada bulan Ramadan? Apa hukumnya? Hukumnya tidak jadi masalah, mubah. Ya, kenapa? Karena akal itu sudah berkurang. Syarat ibadah itu apa? Berakal. Orang yang tidak berakal itu tidak wajib lagi untuk melakukan ibadah. Tapi sebelum dia itu tidak berakal, macam mana keadaannya? Ya, kan banyak orang tidak berakal gini ya. Apa sebelum? Apakah dia tidak berakal sebelum to gile minum arak? Itu dihukumi dengan keadaan sebelumnya. Gitu loh ya. Tapi kalau sebelumnya itu dia normal-normal baik, kemudian dia tidak berakal, memang dikarenakan segi usia dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak mampu lagi untuk melakukan puasa, tidak mampu lagi untuk melakukan sholat misalkan, dikarenakan kondisi yang semakin menurun, jadi masalah memberikan makanan kepada mereka, gitu loh. Ya, bahkan ini dihukumi sebagai sedekah. Ya, dihukumi sebagai sedekah. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita jadi makmum, kita tidak boleh mengucapkan amin sebelum imam mengucapkan amin, terlebih dahulu setelah imam membaca Al-Fatihah. Kalau kita dulu nyebut aminnya, ya, artinya imam belum ada selesai baca Al-Fatihah, waladhdallin, nun belum kena, break nih biasanya. Ya. Salat yang seperti ini hukumnya makruh, yukroh. Tapi ketika dia sudah menyelesaikan ayatnya, amin. Cuman imam tuh agak kedek misalkan. Dia belum ada nyebut amin. Makmum sudah menyebutkan amin. Tidak masalah seperti ini. Ya, tidak jadi masalah. Tapi tidak membatalkan salat. Ya, tapi tidak membatalkan salat.
Bolehkah pukul beduk? Nah, ini penanggapan. Bolehkah pukul beduk di awal waktu, padahal sudah punya alarm waktu sholat? Semisal kurang 2 menit dari waktu alarm sholat, bagaimana hukumnya? Ini susah kalau masalah beduk ini. Coba kita buka sebab azan itu disyariatkan. Ya. Kalau kita baca sebab azan itu disyariatkan, orang-orang itu bingung, nak mada waktu sholat itu pakai apa? Sebagian sahabat itu nyebut kita pakai lonceng belah. Ya, sebagian sahabat nyebut kita pakai trompet belah. Kira-kira trompet dengan lonceng itu sama ya? Fungsinya dengan beduk itu sama ya? Kira-kira sama ya kan? Nah itulah. Ya. Makanya ada sebagian, bukan sebagian ya, ulama, kebanyakan ulama itu nyebut lebih baik tidak usah dipakai. Ya, lebih baik tidak usah dipakai. Mereka menyebutkan tidak usah dipakai, ini ada alasannya. Karena sebab awal turunnya azan itu trompet dengan lonceng, semuanya berbunyi. Paham ya? Cuman kalau ku nengok sebagian ustadz-ustadz kita ini menyamakan beduk ini dengan siung berbuka puasa. Apa hukum berbuka puasa pakai siung itu? Apa hukumnya? Artinya ketika kita berbuka mendengarkan siung berbuka puasa itu mubah dia. Ngapa? Karena orang sekarang itu udah adege meneliti materi itu. Ya. Siung itu sebagai isyarat. Ya. Cuman kalau ku melihatnya, ana sendiri melihatnya ya. Kebiasaan masyarakat kita ini, bahkan di sebagian masjid itu ada yang tidak ada diazankan kalau beduklah di plaza. Nah, paham enggak? Ini sebab akibat, hukum sebab akibat. Sebab ulama memperbolehkan, akibatnya seperti ini. Gitu loh. Ya. Hukum sebab akibat. Jadi anak sendiri lebih condong enggak usah. Jangan sampai ada akibat yang seperti ini, maksud aku tuh. Ya. Jangan ada akibat yang seperti ini. Karena beberapa masjid, cobalah kita ke dalam-dalam sana. Di plaza beduk, tapi tidak ada diazankan. Gitu loh. Ya. Yang menyebabkan berarti derajatnya sama ya, bahkan lebih tinggi kan? Lebih tinggi daripada azan. Padahal sebab turunnya azan tadi apa? Lonceng dengan trompet. Nah, ini dia. Ya. Jadi seperti itu. Mohon penjelasannya. Hadis barang siapa yang beristri 2, di istri terus di pertanyaan hari ini nih, tapi cenderung ke salah satu istri. Ini nih. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan miring. Nih hadis riwayat siapa ini kira-kira? Di dalam Al-Quran itu ada ya seperti ini ya. Tidaklah kalian itu Allah jadikan kecondongannya terhadap 2 itu sama. Pasti ada kecondongan itu ke salah satu tuh ada. Pasti. Bahkan Rasulullah SAW tuh ada kecondongannya. Istri Rasulullah tuh banyak. Benar tak? Kecondongan Rasulullah ke siapa ya tapi? Ke Aisyah. Gitu loh. Kecondongan Rasulullah SAW kepada Aisyah. Nih Rasulullah nih kan dibangkitkan dalam keadaan miring kan ujung-ujungnya. Ini baru kita berdosa ujung-ujungnya. Ya. Kecondongan Rasulullah SAW itu kepada Aisyah. Bahkan ketika Rasulullah SAW sakit ya, Rasulullah itu masih menggiliri istrinya. Paham tak menggiliri? Di apa namanya? Diberi jatah. Malam dibagi. Malam nih ke bini ini, malam nih ke bini ini, malam nih ke bini ini, tetap dibagi. Tapi dalam pembagian itu Rasulullah selalu bertanya, di mana aku? Rasulullah tuh nanya, di mana aku? Maksud di rumah Aisyah maksud Dan benar Rasulullah SAW meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka ada salah satu istri Rasulullah SAW itu memberikan jatahnya kepada Aisyah. Nah, ini yang paham. Tapi membini gini kira-kira paham enggak? Nah, ini menyari di tengah jalan tidak dia paham, tapi menyari di pondok pesantren insya Allah aman lah, ya.
Insya Allah nyari di sini, oh berat ya, pakai nyari di majelis Sabtu tuh, oh, agak jauh itu jangan ingat ya. Nah, ini jadi kecondongan seseorang itu tetap ada kecondongannya. Bahkan ketika Khadijah meninggal, sering Rasulullah SAW itu menyebutkan Khadijah di depan Aisyah, sampai Aisyah itu cemburu ya. Dan kadang-kadang cemburunya ketika melonjak pecah gelas. Rasulullah apa nyebut? Ibu kalian sedang marah, kata Rasulullah, tapi hari tersenyum. Gitu ya. Ngapain? Karena memang seperti itulah perempuan. Ketika disebut namanya Khadijah terus. Ya. Jadi kalau ditanya Khadijah dengan Aisyah, siapa yang lebih dicintai Rasulullah? Tidak usah dijawab. Paham ya? Di sini yang disebut dengan tawakuf, berhenti. Jangan sampai kalau kita salah fatwa. Kalau kita nyebut Aisyah, macam mana? Apa namanya pujian-pujian Rasulullah SAW kepada Khadijah? Kalau kita nyebut Khadijah, macam mana pujian-pujian Rasulullah SAW kepada Aisyah? Di situ kita berhenti di situ, ya. Toh kalau kita jawab, nambah keimanan kita tidak? Bini kayaknya hiko gitu. Oh, ya. Jelas ya. Jadi tidak ada kisahnya. Kecondongan ke salah satu istri itu membuat kita itu dibangkitkan dalam keadaan miring, dek kisah macam ini. Tapi ya, ketika kita menikah lebih dari satu, maka harus adil. Adil dalam apa maksudnya? Adil dalam pembagian hari tadi. Ya, adil dalam pembagian hari. Harinya di bini ini, dia bermuasyarah dengan istri ini sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dia pergi lagi ke istri selanjutnya, esok pagi. Ya, itu yang dibagi, malamnya itu yang dibagi. Muamalah dia dengan istrinya, nafkahnya dengan istrinya yang harus dibagi. Gitu loh. Ya. Bahkan Rasulullah SAW disebabkan istri-istri ini pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan untukmu? Salah satu asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW meminum madu. Ya, Aisyah ini enggak Rasulullah minum madu, karena madu itu nuwe baunya menurut Aisyah itu. Hamaikan petai itu kalau kita gini ya. Ya. Jadi apa hukum misalkan kita ya, nak makan petai tapi tidak ada di horobini, macam mana kira-kira? Nah inilah ininya, pembahasannya di situ nanti. Ya. Nah ketika itu Rasulullah SAW tidak mau mengkonsumsinya, sedangkan madu itu sendiri barokah. Dalam Al-Quran madu itu Allah puji. Ya, di dalamnya terdapat kesembuhan. Rasulullah tidak nak minum, Allah tegur. Gitu loh. Sebelum Allah tegur, terjadi apa namanya kong kali kong nih, baina istri nih, di antara istri-istri nih. Ya, Rasulullah nyebut kepada Aisyah, jangan engkau beritahukan kepada istri-istri yang lain bahwa aku ini minum madu, kata Rasulullah SAW. Tapi Aisyah mada ke Hafsah, ya, istri yang selanjutnya. Ya, Rasulullah nyebut jangan mada, tapi dikasih tahu ke Hafsah. Maksudnya apa? Menekan Rasulullah itu supaya tidak di minum lagi. Gitu loh. Datanglah ke Hafsah, dini juga apa namanya? Ditekan juga Rasulullah SAW. Ngapain minum madu? Itu ya. Allah tegur langsung. Ketika Allah tegur langsung, tidak ada main-main teguran Allah ini. Ketika Allah langsung menurunkan ayat, ancaman untuk istri-istri Rasulullah itu apa? In tallaqakun, kalau Rasulullah SAW itu menceraikan kalian, berat ancamannya. Berat ancamannya. Ya, ketika Rasulullah SAW itu menceraikan kalian, wahai istri-istri, niscaya Allah itu akan menggantikannya dengan lebih baik. Ya, itu teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi istri-istrinya ini lebih takut kepada Allah, sehingga apa? Kepentingan dunianya itu dikurangi lah, ya, bersabar dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seperti itu, ya.
Jadi kecondongan itu tetap ada, tapi tetap adil. Adil dalam bermuamalah dengan istri-istri tadi, ya. Dan itu wajib. Wajib. Adil itu. Ini pulik ini pertanyaan ini. Apa hukumnya seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Ini cuman ini. Bahaya ini kawan nih kalau kena ya. Ada enggak cici di dalam itu tuh? Ya? Ada apa pertanyaan malam ini? Istri waisi ya. Menikah lagi, talak, cerai, wah nih. Kita udah bab jual beli ini langsung ke bab nikah lah macam itu. Ini memancing ini kayaknya, ini yang bahaya ini nih. Ya. Apa hukum? Hukum itu 5. Hukum itu wajib, mubah, sunnah, makruh, haram. Dari 5 ini mana ya kira-kira? Mubah kita ya. Tengok mubah. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu, tengok konsekuensi hukum setelahnya. Paham enggak? Boleh jadi kita itu melakukan sesuatu yang mubah, sesuatu di belakangnya itu besar. Ya. Ini deh. Ini kita masuk ke dalam ilmu usul fikih ini. Ilmu usul fikih untuk menentukan akibat setelahnya itu apa. Gitu loh. Oke, nyebut mubah misal lo. Kubantu dalil. Mubah, boleh-boleh saja. Misal aku nyebut macam ini. Boleh-boleh saja. Mana dalil? Rasulullah SAW perang. Rasulullah perang. Ya. Ketika perang itu posisi sendiri pulang-pulang mu bini. Siapa istrinya? Sofia istrinya. Pulang-pulang mu bini. Terkejut ada istri Rasulullah SAW. Oh, terkejut wah. G sendiri pulang berdua. Macam mana ini? Kira-kira. Iya? Boleh tak? Mubah ini. Tapi apa ini yang dipraktekkan? Rasulullah SAW kita macam mana? Kira-kira. Ketika hukum itu kita yang mempraktekkan. Cobalah. Kuning oh. Ya. Apa yang selanjutnya terjadi itu? Paham maksudku? Nah, apa yang selanjutnya terjadi ini menjadi pertimbangan hukum. Kita itu mengambil kebijakan tadi. Jelas ya? Itu menjadi pertimbangan hukum. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dari segi boleh atau tidak, boleh sih boleh. Cuman ketika tadi itu konsekuensi setelahnya itu apa? Gitu loh. Apakah fitnah yang terjadi atau misalkan sesuatu yang biasa baik misalkan. Ya. Ini ketika fitnah yang terjadi, bahaya. Ujung-ujung daging yang kajian. Ustadz itu ninggal bini ya, pulang-pulang mau bini beli. Kita ada kajian sebegi. Kita ada kan? Padahal dengar dari orang ya. Itu fitnah namanya. Ketika terjadi fitnah itu, lah, dah usahlah, biarlah ngalah. Ya. Itu namanya konsekuensi hukum ketika kita itu mengambil sesuatu. Ketika Rasulullah SAW yang melakukan, terjadi fitnah seperti itu dah. Oh, dakwah, backingan apa? Ayat Al-Qur'an turun. Gitu loh. Kemudian Rasulullah SAW orang nomor 1 yang memegang hukum. Kita apa? Gitu loh. Ya. Kita berbuat benar pun belum ada tentu diterima oleh orang lain. Apa dalam bab ini yang nyerang kita ini bini kita langsung nih yang nyerang. Benar tak? Benar kan? Nah ini. Jadi ada konsekuensi hukum setelahnya. Tapi istri ya paham, enggak masalah. Oh, cuman nyari ya. Satu berbanding berapa ya kira-kira? Ada enggak yang macam itu? Ada yang macam itu. Ku punya kawan dari Benin. Ya. Ku di Afrika itu punya kawan orang Benin. Sekamar itu rata-rata bini 2, bay. Dan dia itu aneh dengan orang Indonesia. Ika nih ngape bebini hanya hiko? Pelit uge bini ika nih katanya. Kalau di Benin itu bebini hiko, malu bini ya. Ngape? Karena istrinya itu disebut pelit, hanya nak dia bay yang bebini. Di lingkungan mereka itu malu seorang istri yang hanya bini hanya dia bay, malu.
Jadi kawan aku ini kawan sekamar ini ya. Kawan sekamar ini. Semester 2 pulang, ngulek ke ini lah 2 bini ya. Ngulek ke kampus boleh. Libur boleh, ngulek boleh lah 3 boleh bini ya. Nah, ini yang kawan yang lumade kawin yang pernah kepala. Ya. Nah itu ya. Jadi memang ada di tempat-tempat orang itu biasa. Kalau di tempat kita ini lumade siap kayak ya. Kalau di tempat kita ini lumade siap. Bab nikah gitu lumade masuk lalu sabar lu. Bab nikah kita masuk kita bahas. Ya. Ahmad ini memancing boleh Ahmad ini. Apa kesimpulan hukum tadi dari yang ku jelas tadi? Masa tak tahu sampai kesimpulan hukum? Apa kira-kira kesimpulan hukum? Yang aku ulang jelas panjang lebar tadi. Halal kan itu yang ditunggu Ahmad ini. La haula wala quwata illa billah. Seseorang itu tahu dengan keadaan masing-masing. Oh paham? Oh? Hukum halal untuk Ahmad belum tentu halal untuk orang lain. Paham? Oh? Belum tentu nih. Jelas ya? Jadi seseorang itu tahu dengan keadaannya masing-masing. Ya, jadi ambil intisari dari perkataan aku tadi itu benar-benar jangan sampai halah hukum ini. Bahaya halah hukum, kawan yang kena. Ya. Habis waktu, ha. Astagfirullah. Habis waktu, habis pertanyaan. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.